Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan di episode kali ini kita akan mencoba membahas materi terkait dengan bagaimana kiat-kiat menjalani kehamilan, persalinan, dan juga masa nifas yang sehat. Tentu untuk membahas semuanya ini telah hadir narasumber yang luar biasa. Beliau ini, pokoknya luar biasa deh, nanti ya kita tahu dari materi yang mungkin akan disampaikan, dan beliau ini adalah Bikor dari Puskesmas Karangtengah. Siapakah beliau ini? Beliau ini adalah Ibu Siti Nurbaroroh, SSIT, Eskep. Gitu ya, Bu, ya? Nggih. Oke. Dan sebelum masuk ke materi, saya ucapkan dulu terima kasih ya, Ibu, ya, karena sudah berkenan hadir di studio narasi. Nggih, sami-sami Bu Nggih. Sofi. Ini para sahabat saya tentu nggak sabar ini, Bu, mau mendengar terkait dengan materi yang akan kita sampaikan gitu ya, Nggih, akan Ibu sampaikan seperti apa terkait dengan kehamilan, masa nifas, dan juga persalinan yang sehat tentunya nggih. ya. Namun sebelum ke materi, saya persilahkan Ibu untuk menyapa sahabat sehat semuanya. Nggih. Silahkan Ibu, disapa dulu sahabat sehatnya. Terima kasih Bu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini, saya Siti Nurbaroroh, Bidan Koordinator Puskesmas Karangtengah sekaligus penanggung jawab program kesehatan ibu di Puskesmas Karangtengah. Saya pada siang hari ini akan menyampaikan materi mengenai bagaimana cara atau kiat-kiat kita dalam menghadapi kehamilan, persalinan, dan nifas yang sehat dan normal. Hmm. Begitu ya para sahabat sehat untuk, terkait dengan materinya ya, tentu sebagai seorang wanita ini kan jadi impian ya, Bu, ya, Iya. menjadi hamil menjadi hamil. Apa ya, saat saat kita hamil ya, seorang perempuan itu kan ya kehamilan itu anugerah ya, Bu, ya. Nggih, Jadi apa yang harus dilakukan, Bu, supaya ketika kita hamil, nggih, kehamilan kita itu tetap sehat, terjaga dengan baik gitu, apa yang harus dilakukan ini? nggih. Yang harus dilakukan oleh ibu hamil, Mhm, Ibu, nggih, ini, berkaitan dengan tugas kita di puskesmas, nggih. mhm, Jadi ada beberapa anjuran dari pemerintah mhm, yang, merupakan standar untuk pemeriksaan ibu hamil saat ini, nggih. Jadi yang harus dilakukan ibu hamil yang pertama adalah periksa kehamilan nggih, Bu, nggih. Periksa kehamilan minimal sekarang 6 kali, kalau dulu kan 4 kali. oh gitu, Nggih, sekarang 6 kali 6 selama kali, kehamilan, yaitu mhm, 1 kali pada trimester pertama, mhm, kemudian 2 kali pada trimester kedua, dan mhm, 3 kali pada trimester ketiga. mmm, Dan selanjutnya, ibu hamil tersebut juga harus diperiksa oleh dokter, nggih. mmm, Utamanya kalau kita di puskesmas ya dengan dokter puskesmas, mhm, sekaligus dilakukan pemeriksaan USG mhm, 2 kali selama masa kehamilan, mhm. Itu di yaitu semester? di trimester 1 1 Trimester kali satu. dan trimester ketiga 1 kali. Oh iya, Nggih, 1 dan 3 nggih, nggih. ya. Heeh, terus? Nggih, kemudian untuk selanjutnya ibu hamil harus, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang nggih, Mmm, dan tidak boleh melakukan pantang makanan nggih. oh iya? Nggih, karena Heeh, ada beberapa kasus, memang ibu hamil ada yang melakukan pantang makanan sehingga mhm. sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi kehamilannya. Mmm, seperti itu para sahabat Nggih. saya. Jadi memang wajib ya periksa 6 kali minimal ya. Ini Nggih, mudah diingat karena trimester 1, 2, 3 ya 1 kali di semester 1, 2, dan 3 3, kali di nggih, semester 3 gitu nggih. nggih. Dan Ma jangan pantang makanan supaya apa? Bayinya tetap Sehat. sehat ya, Bu, ya. Karena kita kan bawa 2 nyawa ya, Bu, ya. Nggih, nggih. Yang yang Oh harus iya, tadi mhm, juga anu Bu, untuk apa namanya, konsumsi makanan ada heeh, aturannya nggih, heeh maksudnya heeh. porsinya. Mhm, mhm, Kalau untuk menu dan sebagainya sama nggih, mhm, persis dengan tidak hamil, tapi untuk porsinya memang harus ditambah. Jadi mmm, ketika hamil, porsinya adalah 1,5 kali tidak hamil. mhm, Jadi mhm, misalnya ketika tidak hamil porsinya 1 piring, mhm, maka ketika hamil 1,5 piring, seperti itu. mmm, gitu. Memang kalau 2 nyawa sama 1 nyawa ya beda ya, Bu, ya, Nggih. kebutuhannya ya. Jadi kalau banyak ibu hamil juga yang ketika trimester pertama itu malah nggak doyan makan, Bu. Nggih, ada juga nggih. Itu Ini memang bawaan ya?
Bisa juga, Bu, Oh, nggih, karena gitu. pengaruh hormonal nggih, jadi Mhm. bukan mual muntah yang berlebihan. Mhm. Oh, gitu. Masih perlu bantuan ketika semester-semester awal Mhm gitu. mhm mhm. Nggih. Ini saya lanjutkan, Bu, Mhm, untuk boleh. selanjutnya, Mhm. ibu hamil harus minum ini nggih, Bu, tablet MMS nggih. Ini, Apa itu, Bu? suplemen multivitamin yang Mhm. berguna untuk menambah kebutuhan mikronutrien pada ibu Mhm hamil mhm nggih. mhm. Jadi ini adalah Heeh. baru nggih, Bu, Mhm. formula baru maksudnya baru diluncurkan kurang lebih Mhm. bulan Juni kemarin. Nggih. Mmm. Setiap ibu hamil mendapatkan ini 1 botol nggih, berisi 180 tablet Mhm. untuk dikonsumsi selama 180 hari Mmm, atau sekitar 6 bulan. 6 bulan Jadi ya? harus habis 6 bulan. Mhm mhm. Oke, untuk ibu hamil yang anemia, Mhm. kondisi HB-nya di bawah 11,5 nggih, Mhm. itu harus didampingi dengan tablet tambah darah, masih Mhm. harus didampingi. J Itu apa semacam kalek apa gimana, Ibu? Isinya di sini sudah komplit, Bu, Udah nggih, komplit ya? sudah komplit, ada Mhm. juga tablet besinya di sini nggih, cuma memang, mungkin tidak sebanyak dengan yang formula tablet tambah darah sendiri. Jadi ketika Mmm. ditemukan kok ibu hamil dalam kondisi anemia tetap harus Mhm. didampingi oleh tablet tambah darah. Tidak cukup Gitu. hanya ini saja, nggih. Jadi kalau ibu hamil, oh, kita kedapati ya Bu, ibu hamil ternyata dia, sembunyi-sembunyi nggak diminum, itu ketahuan nggak Bu, yang Biasanya kayak gitu? ketika periksa, Mhm. itu kita kontrol, Bu. Oke, Mhm. nanti untuk selanjutnya ada, Bu. Jadi cara mengontrol, apakah si ibu itu sudah minum tablet tambah darah atau belum Mhm. nanti ada di buku KIA. Gitu. Jadi kayak buku yang kitabnya ibu hamil gitu ya? Nggih nggih, nanti Ja akan kita bahas juga. seperti apa itu Bu, itu? Nggih, nanti ada, Bu, Oh, ada nggih, sendiri ada ya. sesinya nggih. Jadi saya kurang sabar ini ya Nggih kayaknya untuk, materi selanjutnya karena asik sekali ini. Nah, nggih. setelah itu udah ya Bu ya? Masih banyak lagi, Bu, Masih nggih, banyak lagi, masih ada seperti apa sekitar ini? 4 lagi nggih. Mhm. Tidak mudah percaya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat Nah mengenai itu. kehamilan nggih, karena, Mhm. nyun sewu, masyarakat kita terutama ibu hamil itu kan mayoritas tinggalnya di pedesaan nggih, Bu. Nah itu masih banyak sekali mitos-mitos yang, banyak kita ketahui yang Mhm. disampaikan oleh ibu hamil. Contoh yang berkaitan dengan makanan ya, Iya. misalnya, kalau sayur itu tidak boleh makan terong, Mhm nanti mhm. katanya lemes gitu. Nggak Nggak tahu boleh itu ya. makan cumi. Nggih, kalau ikan ya, kalau ikan Heeh, itu cumi nanti heeh. bayinya hitam, Itu nggih. Atau kalau kepiting nanti bayinya kalau lahir itu, apa namanya, Bu, mencubit-cubit gitu. itu mitos atau fakta, Bu? Mitos, Bu, Mitos ya? nggih, mitos nggih, karena Mhm. kan, justru ikan laut itu kan proteinnya sangat tinggi nggih, itu Mhm sangat dibutuhkan untuk mhm. perkembangan janin di dalam kandungan. Ada Mhm. lagi, Bu, yang tidak kalah penting nggih. Mhm. Jadi banyak ibu hamil itu yang dilarang melakukan hubungan seksual dengan suami ketika hamil tua. Yang benar? Yang benar justru dianjurkan. Oh gitu? Nggih. Kenapa, Bu? Kalau saya telusuri nggih alasannya mbah-mbah itu, tidak boleh karena nanti di dalam sperma suami itu mengeluarkan, berwarna putih, nanti Putih. akan menempel di rambut bayi, seperti itu. Jadi ketika bayinya dilahirkan nanti Heeh. dikhawatirkan, apa namanya, rambutnya kotor, seperti itu. Nggih. Kita tuh kadang juga, gimana nggih, mereka melarang tapi tidak Tahu memakai nggih, tidak dasar tahu dasar ilmunya ilmunya nggih. Yang ya? benar justru sangat dianjurkan, Bu, Oh terutama gitu? kalau sudah masuk di, trimester ketiga mendekati persalinan nggih, Oh itu gitu? sangat dianjurkan karena, eee, dengan melakukan hubungan suami istri, Mhm. di dalam sperma suami itu mengandung hormon prostaglandin. Mhm. Itu yang bisa Prostaglandin. merangsang, terjadinya kontraksi yang kita harapkan nanti, terjadi ke, pembukaan atau penurunan Lentur kepala, ya mungkin seperti ya? nggih nggih. Karena, banyak kasus yang persalinannya itu mundur, ternyata setelah Mhm. kita telusuri terakhir melakukan hubungan suami istri itu sudah lama Udah sekali, lama ya karena mungkin khawatir, takutnya dilarang, Bu, bukan khawatir, memang dilarang oleh orang tua sama dilarang. Oh. sama mertua seperti itu, nggih. Jadi kita itu kadang, meluruskan gitu Heeh heeh. mitos-mitos, nggih nggih. Oh, seperti itu ya Mas Niam ya, ini ilmu baru ini buat Mas Niam yang mau jadi Bapak calon ya, Mas? pengantin ya. Salah prihatin. Ya, Ternyata malah diwajibkan loh di trimester akhir itu nggih untuk berhubungan intim gitu nggih ya. Kan nggih. kadang
kita taunya, nanti kena bayinya, nanti Kotor sakit, seperti kotor, itu, dan lain ya. sebagainya, ternyata tidak, malah justru sangat dianjurkan untuk berhubungan, Oke. gitu nggih. Kemudian Seperti ada lagi, itu. Bu, tidak boleh Mhm, mengkonsumsi jamu apapun ataupun mmm, obat-obatan tanpa resep dokter nggih, karena, kita tidak tahu, seberapa jauh jamu itu bisa mempengaruhi kondisi bayi di mhm, dalam kandungan nggih. mhm, Terus untuk obat-obatan kita juga tahu banyak sekali yang, istilahnya kontraindikasi atau tidak boleh mhm, dikonsumsi oleh ibu hamil. mmm, Jadi sebaiknya ketika ibu hamil merasa kurang enak badan, kurang, mhm, nyaman seperti itu, cepat-cepat periksa saja nanti akan periksa, karena resep oleh dokter, seperti karena dokter juga akan memberikan obatnya pun yang sesuai dengan keamanan kehamilan ya, Ibu, ya? nggih nggih. Ah, iya iya, seperti itu. Jadi, para sahabat sehat ini terutama yang di desa-desa ini loh, Bu, Nggih kadang kan biar nanti air susunya deres, nanti minum nggih jamu apa gitu, nggih. nggak boleh ya? Kalau Malah sudah justru? lahir nggak apa-apa, Bu. Oh, kalau Ini kan sudah kondisi lahir. hamil nggih, masih Mhm mhm. sebaiknya jangan Jangan ya, nggih, tetapi tidak menutup kemungkinan gizinya malah yang harus penuhi. dipenuhi yang bagus ya, Bu, ya, yang gizi seimbang Nggih, itu. ini masih ada lagi Bu Sofi. Banyak ya? Jadi harus Mhm. mengikuti kegiatan kelas ibu hamil. Oh, iya Sekarang iya. kan di desa-desa, banyak dilaksanakan kegiatan kelas ibu hamil Mhm. nggih. Tujuannya nanti biar si ibu mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, sekaligus mungkin pengalaman nggih. Karena biasanya di kelas ibu hamil itu kita akan, menggali pengalaman mereka selama menjalani kehamilan itu seperti apa. Jadi bisa Mhm. saling sharing antar teman seperti itu. Di kelas Berbayar ibu ndak, hamil. Bu, Oh, itu? gratis, Bu. Gratis ya? Kita Mak petugas dari heeh, puskesmas itu ada tim yang mhm, terjun ke desa-desa heeh, seperti itu. Jadi keliling di desa gitu, sudah terjadwal 1 bulan ada berapa kelas hamil gitu. gitu ya. Jadi selain ilmu, di situ bisa dapat apa saja ini, Bu? Biasanya kalau kalau di Puskesmas Karangtengah nggih, Mhm karena mungkin mhm kondisi di puskesmas lain mungkin sedikit berbeda nggih, kalau di mhm Puskesmas Karangtengah ada setelah materi mhm kita akan memberikan praktek seperti, perawatan bayi baru lahir, cara mhm memandikan, kemudian mhm tali pusat, mhm setelah itu, praktek perawatan payudara mhm. ketika nifas terjadi pembengkakan, Oh, seperti itu. Kemudian ada juga, saya berikan itu pijat bayi. mmm, Nggih gitu ya? Luar biasa nggih. sekali. Nanti terakhir senam, Bu, Mhm. senam hamil. Loh, ada senam hamil juga Ada ya? ada. Bahaya nggak, Bu, itu? Enggak, Nggak kita ya? pilih yang, trimester ketiga. Heeh heeh. Nggih nggih, kalau Ya, yang masih trimester awal-awal belum boleh. heeh, juga yang gerakannya yang aman tentu ya, Bu, Nggih ya? nggih, yang aman. Nggih, kemudian, Heeh, apa namanya, ibu hamil itu juga harus disiapkan kondisi psikologisnya, Bu. mhm Jadi siap menjadi orang tua, mhm kemudian juga mendapat dukungan dari keluarga, mhm utamanya suami nggih, karena mhm suami itu nanti harus menjadi suami siaga ya, Bu, mhm mhm ketika si ibu itu melahirkan, nggih. mhm. Setelah itu juga, eee, ini Bu, yang tidak kalah penting, kalau saya kelas ibu hamil selalu saya tekankan Nah, ini nih, ibu hamil itu harus membaca nggih, membaca ya? membaca dan memahami Oh, buku gitu. KIA nggih. Heeh heeh Jangan dibuka ketika periksa saja, yang membuka heeh Bu bidan, nanti heeh. sampai di rumah diletakkan Diletakkan gitu lagi. saja nggih. Karena, pemerintah, membuat buku KIA ini mesti, tidak dengan biaya yang murah nggih Bu nggih, mesti, Mhm, tidak dengan istilahnya itu cuma-cuma seperti itu cuma-cuma. nggih. Ini diberikan kepada ibu hamil dan Mhm untuk yang tahun ini ya Bu, maksudnya terbitan terakhir ini sangat tebal nggih, mhm buku mhm KI-nya sangat tebal dan setelah kita, kita baca dari halaman depan sampai akhir itu, ternyata lembaran yang harus diisi oleh tenaga kesehatan itu sedikit, mhm mhm. tetapi yang banyak adalah yang harus dibaca oleh ibu hamil. Mmm, Jadi di sini misalnya contohnya tadi ya, Bu, ya, mhm seperti apa namanya, pemantauan minum tablet tambah darah gitu. Nah, mhm di sini ada, Bu, nanti juga, apa namanya, halamannya itu harus dicentang-centang, mhm mhm nggih. Jadi diharapkan ibu hamil itu mau membaca ini, kemudian setelah halaman yang dibaca itu bagian yang sudah dibaca dicentang. artinya yang Dicentang sudah dipahami. nggih, sudah dipahami dan diharapkan nanti Mhm ketika, dia periksa di mhm. bidan ada yang belum dipahami yang ketika dibaca harus ditanyakan nggih. Oh, gitu. Harapan kita sekarang ibu hamil itu tidak pasif, Bu. Kalau dulu mungkin kalau periksa gitu banyak bu bidan yang menerangkan nggih, kemudian Mhm menanyakan ada keluhan apa dan sebagainya. mhm Diharapkan sekarang ibu hamil itu
Dengan membaca buku KIA, dia bisa Mhm. mengenali kondisi kehamilannya sendiri, Mhm. nggih, seperti itu, Mhm. nggih, nggih. Oh, Eee, gitu. Jadi itu para sahabat sehat buku KIA, buku kitabnya ibu hamil yang memang wajib harus dibaca, selain dibaca, dipahami, dan dipraktekkan dalam hidup selama mungkin persalinan, kehamilan, dan juga masa nifas. Karena di situ semuanya ilmu yang bisa Anda peroleh ya, Bapak Ibu, untuk, sahabat sehat semuanya. ini Seperti yang itu. terakhir, Bu, Mhm. masih ada lagi. Oh, itu ya. Nggih. Heeh. Selama kehamilan, Heeh. terutama sudah yang termasuk trimester ketiga, nggih, ibu Mhm. hamil sudah harus mempersiapkan persalinan nggih, Bu, nggih, Mhm. dengan, memahami ini P4K atau perencanaan Mhm. persalinan dan pencegahan komplikasi. Komplikasi. Jadi di sini ibu harus menuliskan nama si ibu nggih, kemudian taksiran persalinan juga harus ditulis di sini. Biasanya mereka Mmm. sudah hafal di luar kepala PL-nya ya, nggih, Bu, ya ya? PL-nya ada dihafalkan. Kemudian penolong persalinan, Bu, ini juga Mhm. penting nggih. Jadi Mhm. jangan sampai misalnya Ibu A pengen bersalin di bidan B, Mhm. semestinya sudah menyampaikan bahwa besok Mhm. saya rencana akan bersalin di sini, Bu. Jadi Mhm. diharapkan ketika hari H-nya itu Mhm. Bu bidan ada di tempat, seperti itu. Nggih. Mmm. Kemudian tempat persalinan itu tadi nggih, kalau Mhm. di BPM nggih dituliskan di BPM atau kalau Mhm. di puskesmas ya di puskesmas, seperti itu. Mhm. Kemudian pendamping persalinan ini juga harus diisi, nama suami, nama Mhm. ibu atau ibu mertua misalnya, Mhm. Mhm. harus di sini. Transportasi ini juga tidak kalah penting, yaitu, ketika sudah waktunya melahirkan kadang kan sudah kesakitan Ibu, misalnya, punyanya kok kendaraan roda 2. Mhm. Nah, berarti jauh-jauh hari sudah harus mempersiapkan kendaraan. Mhm. Misalnya Mhm. di setiap desa itu kan ada ambulan desanya, Mhm. itu. Mhm. Itu harus, apa namanya, sudah nembung Nembung istilahnya, ya, nembung nanti jadi pas persalinan harus sudah ready ya? gitu, akan memakai jasa. Kemudian yang terakhir ini, calon donor darah, ini juga Heeh. harus dipersiapkan, Bu. Oh, gitu? Karena, tidak Kita menutup tidak tahu ya? kemungkinan misalnya nggih, Mhm. ibu hamil pada trimester ketiga itu kok diketahui HB-nya masih rendah, masih Mhm. tergolong anemia, kita sudah punya jagan-jagan nggih, maksudnya ketika nanti kok tiba-tiba, Ada terjadi sesuatu hal ada yang tidak sesuatu misalnya terjadi diinginkan. perdarahan dan sampai Mhm. membutuhkan transfusi darah itu, Maka sudah ada ya kita sudah ada. donor-pendonornya. Nggih, jadi mulai hamil itu biasanya sudah kita tanyakan, kira-kira dari pihak keluarga nanti yang bisa dimintai donor darah ketika dibutuhkan siapa. Mmm, jadi tahu dong ini ada Nggih, stiker P4K loh para nggih. sahabat sehat. Dan Sering ini tertempel ya? nggih, nggih, Mhm. lupa nih Bu Sofy, ini Mhm. juga harus ditempel nggih, Harus ditempel ya? biasanya kita sarankan tuh di jendela, Oh, apa iya, Bu. namanya, nggih, di Kita tembok sering tertentu. lihat ya yang kayak Nggih, gini. nggih, Berarti kalau ada yang tempelan itu otomatis nggih, di dalam rumah itu ada ada ibu ibu hamil. hamilnya. Nggih. Kalau sudah melahirkan, Bu, apakah harus dilepas? Ya nanti ndak apa-apa, ini kan, apa namanya, sebagai tanda saja ya, Bu, ya biasanya Heeh. mungkin setelah nifas nggih, mungkin kita lepas Mhm. nggih, karena Mhm. ibu itu akan mendapatkan perhatian nggih, baik oleh, petugas kesehatan ataupun kader ataupun pemerintah desa Mhm. gitu, sampai masa nifas selesai. Oh. Jadi ditunggu dulu. Seperti itu para sahabat sehat loh, nggak rugi loh, ya dengan mantengin channel kita ini. Tadi kan, kiat ketika hamil Menghadapi supaya tetap kehamilan, sehat. nggih, Nah, kalau menghadapi supaya nifas nifas, persalinan, persalinan kita itu sehat nggih. tanpa halangan, itu kiatnya Nggih, seperti apa ini? nggih, nggih, ada, Bu. Nggih, Heeh. ini utamanya yang, misalnya kehamilannya itu tidak ada kelainan gitu ya, Mhm. tidak ada resiko tinggi ataupun, istilahnya hal-hal yang harus dikhawatirkan untuk ibu Mhm. nggih. Yang pertama ibu hamil itu selama hamil, Mhm. rajin melakukan senam hamil, terutama yang sudah Tadi trimester ya. nggih, trimester 3 itu, dan relaksasi nggih, Bu, Heeh. latihan pernafasan karena nanti Mhm. ketika melahirkan itu, apa namanya, sudah terbiasa gitu. Mmm. Nggih, kemudian cukup istirahat, Mhm. cukup makan minum nggih, Mhm. tidak boleh kelelahan. Jadi boleh Mmm. melakukan pekerjaan tapi yang ringan-ringan Yang saja. ringan ya, nggak boleh Nggih, yang angkat-angkat gitu ya, nggak nggih, boleh ya? nggih. Ini yang cukup makan minum itu penting, Heeh. Bu, karena apa, ada ibu hamil itu yang mengeluh beberapa hari menjelang persalinan itu sudah Mhm. tidak doyan makan. Mmm, Nggih, seperti itu? nggih. Jadi ketika hari H ada yang misalnya ternyata itu
2 hari sudah ndak makan. Mhm. Jadi lemes seperti itu. Mhm. Ditanya, "Kenapa ndak makan?" "Ya karena sudah ndak nafsu makan, Bu, rasanya sudah ndak enak semua," seperti itu ndak Mmm. boleh gigi. Karena ketika melahirkan normal kan, si ibu harus mengejan itu kan Mhm. Butuh tenaga. mengandalkan dari tenaga ibu. Kita petugas kesehatan, membantu ketika kepala sudah mau lahir seperti itu. Mmm. Jadi yang tahu kondisi itu ibunya sendiri ya, Bu, ya? Nggih nggih. Heeh. Terus, Mhm. selanjutnya ada ini Bu, ibu hamil harus mendapatkan pendampingan ketika di ruang persalinan. Nggih Ah, iya. nggih. Jadi sekarang itu keluarga, suami, itu justru diperbolehkan masuk ke ruang persalinan. Itu yang punya suami, yang punya keluarga, yang nggak punya, Nggih, Bu. yang nggak punya kita petugas yang Oh, gitu. nggih. Biasanya gini Bu, Mhm. yang suaminya kerja di luar kota Heeh. ataupun yang jauh itu 1 minggu sebelum HPL itu Mhm. sudah harus pulang. Ah, Nggih iyalah, nggih. kan karena itu tadi ya, ada ya, Bu, Nggih ya, nggih HPL-nya ya? Mhm nggih. mhm. Eee, ternyata ketika ibu itu mendapatkan dukungan psikologis dari Mhm. suami utamanya itu semangatnya itu bertambah, nggih, Iyalah. ketika menjalani proses persalinan Mhm itu, mhm nggih. mhm. Kemudian yang tidak kalah penting yang persalinan normal tadi nggih, Bu, Mhm. itu si ibu boleh menentukan sendiri posisi melahirkan, dia Mhm mhm. maunya seperti apa. Misalnya, tidur tapi dengan setengah duduk, Mhm. atau mau telentang ya monggo, atau mungkin jongkok Mhm. misalnya, ada yang pengen jongkok misalnya dengan jongkok kalau lebih nyaman, nah monggo nggih. Melahirkan Kita sambil jongkok gitu ada ya, Bu, ya? nggih, ya di tempat tidur, Bu, tapi Mhm di mhm tempat mhm tidur mhm. gitu. Mhm Ada ya walaupun sedikit gitu, ada. mhm. Pokoknya kita perkenankanlah karena, pertolongan persalinan itu juga masuk, kita harus menerapkan gerakan sayang ibu ya, Mhm. nggih, itu, si ibu dibiarkan senyaman mungkin. Iya, harus dijaga psikologisnya ya, Bu, ya? Nggih. Kemudian ini, Heeh. harus kooperatif ya, Bu, si Mhm ibu itu ketika melahirkan normal terutama itu harus mhm kooperatif karena mhm. ketika kita penolong persalinan itu memimpin persalinan itu, ada apa nggih istilahnya, ada aturannya atau ada iramanya nggih. Mhm. Jadi ketika ada kontraksi atau ada HIS itu ibu diminta untuk mengejan, nanti Mmm. ketika HIS-nya berhenti ibu diminta istirahat. Nah Mhm. kadang-kadang seorang ibu ketika bersalin itu mungkin karena sakitnya yang luar biasa itu nggih, susah untuk diajak komunikasi Mhm. dan koordinasi nggih. Jadi ketika tidak ada HIS malah pengen ngeden-ngeden, tidak ada kontraksi Mmm. pengen ngeden-ngeden, tapi Mhm. ketika kontraksinya hilang malah pengen mengejan seperti itu. Iya, terus ada iramanya ya. Saya Nggih kira nggih. menyanyi saja yang ada iramanya. Karena Oke. gini Bu, bisa terjadi penurunan kepala itu Mhm apabila ada 3 hal nggih, mhm 1 kontraksi atau HIS itu tadi, mhm kemudian tenaga mengejan nggih, mhm itu juga harus berbarengan gitu mhm nggih. mhm mhm Jadi kalau, insyaallah kok si ibu itu mudah untuk diajak koordinasi, dia mhm. kooperatif itu tidak butuh waktu yang lama kalau apalagi kalau cara mengejannya itu betul gitu, Betul ya. cepat akan lahir si bayi tersebut. Ah, gitu. Nggih. Oke. Kemudian yang terakhir, Heeh. banyak berdoa nggih Bu, ya, Mhm terutama nggih dari mulai kehamilan karena, biasanya memang kalau ini pengalaman anu ya Bu ya, mhm beberapa ibu hamil gitu mhm termasuk juga saya waktu itu. mhm mhm Kalau yang sudah tahu misalnya nanti bayinya akan perempuan, mhm karena kita muslim gitu ya, mhm. itu banyak-banyak sering membaca surat Maryam Ya ataupun gitu ya. surat An-Nisa gitu. Agar jadi anak Nggih. yang solehah, Kalau laki-laki ya cantik gitu ya. surat Yusuf Oh seperti gitu itu ya, biar nggih. biar ganteng. Ganteng. Dan yang paling penting ya meneladani ya Nggih sifat nggih. beliau. Itu itu kalau kiat Nggih, supaya lancar persalinan. persalinan. Nah, Nggih bagaimana ini kalau ibu nifas? nggih, Seperti apa ini, Bu? nggih. Ibu nifas itu ya sebenarnya hampir sama nggih, Bu, Kalau misalnya nifas bedanya nifas itu apa? Berapa? nifas, Rentang dikatakan nifas itu berapa hari, Bu, setelah pasca melahirkan? 2 jam setelah melahirkan saja sudah masuk masa nifas, Oh Bu. gitu ya, Nggih nggih. sampai Nggih sampai 40 hari 40 hari? ada yang 40 hari sampai 60 hari, Oh berarti 40 batasannya sampai 60 nggih ya? 60 nggih, karena ada Mhm yang, mhm. 40 itu sudah selesai masa Mhm. nifasnya nggih, maksudnya
darah haidnya itu, Mhm. darah nifasnya itu sudah selesai, tapi ada yang sampai 60 hari. Jadi batasannya sampai 60 Kalau hari. sampai 60 hari masih ada darahnya, Bu, itu berarti bukan nifas ya? Itu Nggih. mungkin yang lain ya, Nggih darah yang nggih. lain ya? Kita harus, periksa lebih Heeh. lanjut mestinya nggih. Jadi apa kiatnya Ibu ini supaya nifas kita itu berjalan normal? Nggih. Yang pertama hampir sama Mhm. dengan ketika hamil, Bu, makan Mhm. makanan dengan gizi seimbang tapi tidak Mhm. harus mahal itu tadi Oh, nggih. Juga yang tidak penting sehat. melakukan pantang makanan nggih, Bu. Karena, Mmm. kita dulu generasi saya sebelum, dulu masih banyak dukun bayi dan Mhm. sebagainya, itu kan banyak sekali pantangan makanan untuk ibu hamil Oh, nggih. harus makan ini Ibu itu. bersalin nggih. Mhm. Ada yang ini Bu, makannya itu hanya boleh kering saja, tidak boleh pakai Mhm. sayur-sayuran gitu. Mhm. Terus tidak boleh ikan, tidak boleh ayam, Mhm. telur, daging gitu tidak boleh, alasannya nanti kalau menyebabkan apa Bu, luka-lukanya itu Su tidak sembuh-sembuh. Jadi malah Padahal malah sebaliknya nggih, malah bertentangan. sebaliknya. Mhm. Ibu hamil yang, mempunyai luka-luka misalnya di daerah perineum itu kan justru malah membutuhkan protein yang tinggi nggih, Mhm. untuk mempercepat proses penyembuhan. Nah itu salah satunya kan didapat dari daging, ikan, sayur apa namanya, tadi telur seperti itu nggih. Kemudian juga harus cukup minum terutama air putih Mhm. nggih, Bu. Mhm. Saya pernah mengalami ketika awal jadi bidan desa itu, Mhm. ketika kunjungan rumah, Mhm. saya periksa ibu bersalin hari ketiga itu panas, Bu. Mhm. Ternyata dia hanya boleh minum 1 gelas 250 cc itu untuk 1 hari, Yah, nah 24 itu, jam. Nggih. nggih. Nah, tapi alhamdulillah sekarang dengan kita sering melakukan edukasi, nggih, terutama ketika periksa dan di kelas-kelas ibu hamil, sekarang sudah tidak ada, nggih. Jadi ibu hamil itu, ibu nifas itu diperbolehkan minum sebanyak mungkin. Kalau dulu Mmm. alasannya kan takut kalau bayinya pilek, Bu. Mhm. Sekarang alhamdulillah sudah tidak. Nggih 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 nggih. Kemudian juga harus cukup istirahat, nggih, Mhm. minimal tidur 8 jam, mungkin Mhm. 2 jam tidur siang dan Mhm. 6 jam tidur malam gitu, seperti itu. Karena dengan istirahat cukup diharapkan ibu sehat, produksi ASI-nya juga lancar, ini juga melimpah, seperti itu. Hmm. Yang selanjutnya juga Mhm. ada tidak boleh stres Oh gitu. itu yang penting. Nggih, karena ternyata produksi ASI dipengaruhi oleh, pola istirahat, Mhm. kemudian juga pola makan, Mhm. dan di antaranya juga itu tadi, kondisi emosional si ibu, nggih. Mmm. Pernah kita, banyak ya, Bu, ya mungkin nggih ada berapa nggih, kalau saya kira kita belum pernah sih melakukan penelitian ya, cuma dari anamnesa gitu, ketika si ibu itu mengalami masalah, tiba-tiba ASI-nya berhenti. Nah itu kan Mmm. sangat disayangkan nggih, Bu. Jadi perasaan ibu itu menentukan ya, Bu, Nggih nggih. ya? Jadi bayi hanya mendapatkan ASI mungkin 3 bulan, 4 bulan gitu, ndak sampai Mhm penuh mhm. 2 tahun gitu kan. Eman-eman nggih, kasihan. Padahal sebelumnya mungkin Mhm. produksinya cukup gitu. Mhm. Nggih Oh gitu. nggih. Masih ada 2 lagi, Bu, Mhm. kemudian, bisa melakukan perawatan payudara sejak sebelum hamil. Jadi ketika Mmm. hamil 8 bulan itu sebenarnya si ibu sudah bisa, apa namanya itu, Putingnya ya, kalau yang perawatan masuk puting nggih. diapain tuh? Ada caranya, Bu. Tapi kalau dibahas di sini nanti Lama kelamaan. lagi ya? Itu kita kasihkan di Heeh. kelas ibu hamil, Bu. Jadi Mmm, teknik mhm. mengatasi puting susu yang tenggelam itu kita sampaikan di Mhm, situ, mmm, oke. mhm. Tapi kalau yang mudah paling itu ya nggih dengan kapas dicelup dengan baby oil atau Mhm. minyak yang masih steril gitu, minyak kelapa, Mhm. kemudian ditempelkan di puting kurang lebih 1 menit itu untuk bisa menarik kotoran di dalam puting itu keluar. Kemudian puting Mmm. susu dipencet atau Mhm. nanti ASINya biar keluar sedikit-sedikit. Jadi Mhm. ketika si ibu itu sudah bersalin, Mhm. langsung bisa menyusui, nggih, seperti itu. Jadi gitu ya, secara garis Nggih besar di antara 3 ini semuanya penting ya, karena itu nggih fase untuk sehat ya, biar supaya tidak terjadi AKI ya, angka kematian ibu ya, Bu, ya. Jadi nggih memang dari nggih kehamilan, nggih kemudian persalinan dan nifasnya harus sehat semuanya. nggih Jangan pantang makanan, nggih yang jelas jangan stres. nggih.
Masih ada lagi, Heeh, Bu. Ibu mhm. juga harus minum kapsul vitamin A dosis tinggi, Oh nggih. gitu? Itu biasanya yang kita berikan Mhm, yang warna merah itu, mhm nggih, mhm, nanti diberikan 2 mhm, sehari 1 kali itu selama 2 setiap hari? hari. Oh Selama 2 selama hari 2 saja. hari. Iya, selama 2 hari. Mhm mhm mhm. Itu diminum karena bisa membantu, meregenerasi sel-sel nggih, untuk Untuk ibu yang penglihatan nifas. ya, yang Nggih, kelihatannya penglihatan ya? juga regenerasi sel-sel yang, Mmm, apa namanya, dipakai setelah persalinan itu, nggih. Kemudian menjaga kebersihan daerah kemaluan, itu juga mmm, penting nggih, jangan mhm, sampai si ibu itu tidak berani istilah merawat daerah kemaluannya. nggih, kemaluannya nggih. Ada juga yang kadang itu, apa namanya, keliru nggih Bu, dalam Mhm, melakukan perawatan. Misalnya pengen cebok dengan air hangat misalnya mhm, itu. Itu kan tidak disarankan kalau yang dilakukan jahitan di daerah perineum mhm, nggih, karena khawatirnya nanti benang-benangnya mudah patah nggih. Jadi mhm, nanti, jahitannya tidak jadi nggih. Jadi boleh kalau yang air hangat itu untuk ibu yang tidak dilakukan penjahitan. Misalnya yang, mmm, bersalin ketiga misalnya gitu kan sudah elastis jadi tidak mhm, terjadi robekan terus tidak mhm, dijahit gitu. mmm, Oke. Kemudian yang terakhir, mhm, mestinya kalau ada keluhan kan itu nanti biasanya setiap selesai persalinan tuh harus mhm, kontrol ya Bu, mhm, berapa kali gitu. Biasanya 4 kali kalau kita nggih, jadi ada kunjungan nifas pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi kalau misalnya selain itu petugas kesehatan kok belum datang, ada mhm, keluhan, mhm. juga mestinya harus segera Segera periksa periksa ya, nggih, jangan periksa, menunggu ya, Bu, menunggu ya, menunggu jadwalnya. jadwal. Nggih. Nanti malah terlambat ya, Bu, ya? Nggih, saya kira itu tapi sudah Mhm. cukup, nggih. Luar biasa sekali ini materi kita pada kesempatan kali ini. Nggih, Dan pengennya sih lanjut ya, Bu, ya, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita ini, Bu. iya. Dan Lain waktu untuk mungkin ya, Bu. nggih, untuk menutup jumpa kita pada Nggih, kesempatan kali ini mungkin ada closing statement, Bu, terkait dengan materi kita kali ini. nggih. Monggo, Ibu. Ya, mungkin ini untuk pesan khususnya untuk ibu hamil ya, Bu. Mhm, Kehamilan adalah kondisi yang normal, mhm, nggih. Artinya, eee, ibu hamil itu tidak dalam kondisi sakit, nggih. nggih. Tetapi memang perlu istilahnya dijaga, direncanakan, diintervensi gitu, nggih, agar kehamilan, semakin dalam kondisi sehat, sehingga diharapkan nanti persalinan dan nifasnya juga berjalan dengan normal, dengan sehat dan lancar. Cukup itu aja, Bu, nggih. Ya, begitu nggih para sahabat sehat, demikian untuk closing statement dari narasumber kita, mengakhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan dulu terima kasih Ibu, semoga Nggih, bermanfaat ya sama-sama Bu Bu ya untuk Sofi. materi kita pada hari ini ya. Nggih, Dan khususnya untuk ibu-ibu hamil nggih, Bu. iya betul, semoga bermanfaat untuk kita semua, Nggih, agar semuanya tetap sehat gitu nggih, nggih. amin. Baik, para sahabat sehat, demikian untuk closing statement dari narasumber kita dan dengan berakhirnya closing statement, maka berakhir pula seluruh rangkaian share podcast pada hari ini. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya sendiri Sofi undur diri dan juga narasumber kita yang luar biasa, Ibu Ibu Siti Nurbaroro. dan juga Nggih. Mas Niam yang berada di belakang layar juga undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.